kita membudidayakan dalam skala luas, yang muncul kita dihadapkan pada permasalahan hama dan penyakit. Nah, itulah yang mungkin kemarin disampaikan oleh Pak Suragi Kumar. Kita mitra lagi, kita cobalah sama-sama kita duduk, kita diskusi apa yang mungkin bisa kami dari PT Mitra Kresi Dharma itu memberikan sesuatu, berkontribusi, Pak. Ya. Nah, mungkin bapak semua kemarin sudah di-share juga foto lahan, terus kemudian tadi kita lihat ada videonya ya. Kalau kita mau mengelola, contoh misalnya di situ kan sebenarnya kita katakan gambut dengan kondisi konsolidasi tanah yang sudah satu periode tanam sawit, mungkin sekarang sudah bagus kan Pak? Kan gitu. Nah, sudah bagus. Hanya dengan pola misalnya 21 yang sekarang dibuat terus, dan itu sudah berjalan sudah 2 bulan tidak dikendalikan mungkin rumputnya. Mungkin itu yang harus mungkin sama-sama nanti kita diskusi di sini, atau nanti setelah itu kita diskusi di lapangan seperti itu. Nah, kalau kita cerita apa sih kemungkinan yang paling pas komoditi atau tanaman yang mau kita tanam di sana, sebenarnya banyak Pak. Tapi kalau sekilas kemarin yang disampaikan Pak Ragi kondisi lahan, aku sih cenderungnya jagung seperti itu ya, jagung. Karena ini dalam pikiran saya itu Pak, kan gambut nih. Nah, tapi kalau dalam satu periode tanam, kemungkinan gambutnya itu sudah bagus. Nah, apalagi sekarang di sini, contoh lah misalnya kita mau bertanam sayuran yang pengelolaannya harus intens, kemudian panennya cepat. Tadi ngobrol dengan Pak Budi, itu apakah bisa bayam? Bisa. Kangkung bisa aja Pak. Nah gitu, sepanjang kita mau dengan kondisi yang seperti itu kita olah lagi, kita gemburkan lagi. Nah seperti itu bisa aja semua ya. Jadi dalam kaitan ini kami dari praktisi pestisida Pak. Jadi tidak hanya melulu herbisida, Bapak menghadapi masalah hama dan penyakit, kita juga bidangnya itu ya. Bidangnya itulah bidang kita. Jadi kalau misalnya nanti pada saat kita sepakati, kita diskusi di lapangan, kita sepakati tanaman apa yang mau kita kembangkan, itu memang tergantung pada bapak-bapak semua ya, pengurus-pengurus Puja Kesuma yang akan menyampaikan ke anggota-anggota Puja Kesuma yang mau ikut di dalam kelompok di situ. Nah, memang kalau kita mau cari keseragaman tanaman, mungkin tanaman yang seragam dalam hamparan yang segitu luas mungkin jagung kan gitu. Tapi ya terpulang lagi, karena semua ini adalah kebijakan dari bapak-bapak pengurus Puja Kesuma masing-masing kecamatan kan gitu Pak Ragi. Nah, cuman kalau boleh kita saran, kita ambil langkah, misalnya contoh jagung lah dulu ya. Jagung dengan hamparan yang gitu luas ya, insya Allah ini mungkin satu Puja Kesuma berperan di situ, yang kemudian masyarakat sekitar situ mungkin akan melihat, dan ini akan menjadi motivasi gitu Pak. Ya. Contoh yang paling waktu itu pernah kami sampaikan pada saat kita di restorasi anak bangsa di Pangkatan. Kita kan di sini, petani kita di sini cenderung sawit Pak. Dibilang kurang peduli mungkin 85%, karena memang konsennya itu di sawit Pak. Sehingga ada lahan di sekitaran kelapa sawit atau sekitaran rumah kita yang tidak kita kelola 2 rantai, 3 rantai, itu kita biarkan. Nah, kembali lagi kalau kita lihat di Asahan, kemudian di Batubara, terus naik ke Deli Serdang, naik ke Sergi, ya, naik ke Simalungun, itu semua diberdayakan Pak. Sangat memungkinkan
dengan kondisi sekarang pandemi COVID ini, ya, mungkin kelapa sawit memang harga ke depan mungkin insya Allah bagus lah. Dengan B30 apalagi nanti dengan B50. Tetapi memberdayakan lahan yang 3 rantai, 2 rantai, 4 rantai, Pak, dengan tanaman hortikultura. Contoh misalnya, sekarang ini kan lagi marak-maraknya pengembangan bawang merah, ya. Terus kemudian cabai merah, Pak, cabai kecil juga. Kemudian tanaman sayuran, kenapa enggak? Gitu loh. Dan kita selaku praktisi dari pestisida siap, Pak. Kalau diajak misalnya kita diskusi kelompok, diskusi di Pujakesuma mau kecamatan manapun kita siap. Artinya kita siap mengawal, kita siap mendampingi kalau misalnya nanti Bapak menghadapi permasalahan tentang tanaman budidaya yang dikelola. Itulah ininya. Karena ya itu kita bilang di awal. Kalau kita menanam satu pohon mungkin agak kita perhatikan. Tapi kalau sudah 3 rantai, wah ini kan kita sudah investasi, Pak. Ya walaupun tidak besar. Contoh lah misalnya kita nanam bayam. Bayam kalau 3 rantai masih baru tanam, insya Allah masih aman sih. Paling kendalanya cuman belalang atau kutu loncat, kutu-kutu yang nanti daun bayamnya itu berlubang kan gitu. Tapi nanti setelah tanaman kedua, tanaman ketiga dengan rotasi-rotasi seperti itu, mungkin kita dihadapkan pada permasalahan hama penyakit. Itulah dia tanaman budidaya. Nah itulah kami dalam hal ini sangat tertarik, terutama tidak pun misalnya di lahan yang 20 hektar itu, mau dimanapun lahan untuk pengembangan tanaman yang bisa meningkatkan pendapatan perumah tangga, kami siap, Pak. Ya, karena ini adalah kalau aku lihat sekarang contoh, Pak, di Erjoman itu sebagai sentra tanaman sayuran di Kabupaten Asahan. Kenapa kita bilangkan seperti itu? Di sana ya, kalau dulu sawah itu dikonversi menjadi tanaman kelapa sawit. Sekarang kelapa sawit dikonversi lagi menjadi tanaman sayuran. Kenapa? Mereka hitung akumulasi pendapatan dalam 1 tahun. Nah gitu. Sekarang kemangi aja, tahu Bapak kalau makan di nasi uduk itu sekarang sudah dibudidayakan. Sekali tanam kita 1 tahun panen terus, hanya petik terus seperti itu. Nah mungkin karena kita keasikan di sini dengan tanaman kelapa sawit yang tidak mau repot, asal pagi tengok sawit belum waktunya di tanggalan itu di kalender, kita ke warung atau jalan-jalan. Memang beda. Kalau kita sudah bertanam, membudidayakan tanaman semusim atau tanaman sayuran, kita harus intent juga, Pak, melihat, kan gitu, melihat, merawat. Setelah kita lihat mungkin, ini ada seperti ini, nah seperti itu. Inilah yang mungkin kami dari PT MKD, Pak. Nah di sini mungkin nanti kalaupun misalnya aku nggak hadir, mungkin di sini petugasnya ada Mas Tukimin. Satu lagi ada di Labuan Batu Utara. Jadi mereka berdua bisa mengawal apapun misalnya yang Bapak tanam. Nah seperti itu. Jadi kalaupun misalnya ada hal-hal terkait apakah kelapa sawit, tanaman budidaya yang lain, kami siap, Pak. Ya, kami siap. Apalagi ini tanaman gambut, mungkin nanti Pak Ragi juga membutuhkan yang namanya untuk pengendalian rayap kan. Kita juga kan punya insektisidanya. Jadi kita komplit. Ya, kita sangat komplit sekali. Jadi apalagi terkait dengan budidaya tanaman semusim. Ya, tanaman 3 bulanan. Kalau kita cerita bayam mungkin 19 hari, 22 hari udah panen. Udah kutip itu. Gak usah luas-luas, kita satu orang punya 3 rantai, 5 rantai, wah udah setiap hari langsung dibuat, setiap minggu panen, Pak. Setiap minggu panen. Nah seperti itu. Nah inilah yang kita lakukan kalau di tanaman sayuran itu di Erjoman. Kalau kita cerita cabai di Batubara. Nah kenapa enggak? Labuan Batu dengan luasan kelapa sawit dan karet yang cukup luas, ya, ada tanaman lain yang sekarang menggeliat gitu loh, Pak. Aku pinginnya seperti itu. Kenapa? Mungkin
Kalau tanaman sayuran nggak dipandang kalau di sini aku lihat. Kenapa? Allah, kalau misalnya tanam 5 rantai, ya, satu kali panen, contoh misalnya 1 juta, aduh, capek kali nih, ya kan, pusing nyiram, nyemprot, nyiram, capek kali. Sawit udah nanti setiap 10 hari, 15 hari panen, ya kan, kan seperti itu. Nah itulah sebetulnya kalau ada wadah organisasi kelompok tani, apalagi wadah organisasi Puja Kesuma ini sangat-sangat bagus sekali lah, karena setiap dimanapun aku ada pertemuan, kita sampaikan suku Jawa dan suku Batak kalau dia bertemu dalam mengelola tanaman pertanian, dia sama-sama maju, Pak. Ya, sama-sama maju. Kenapa? Secara karakter rasnya itu berbeda, kan gitu, Pak. Tetapi secara keuletannya ini hampir mendekati sama. Kalau suku Batak yang ada di Toba Sabah, beda dengan suku Toba yang ada di perantauan, dia lebih maju dalam bertaninya, lebih ulet. Suku Jawa dia di Jawa sana memang karena tanahnya di sana lahan kritis, tidak banyak, dan mereka kadang menyewa, mereka sangat giat. Nah seperti itu. Nah inilah yang aku lihat secara umum karakter yang ada di Sumatera Utara. Nah apalagi kita sekarang di sini, contoh misalnya sudah ada wadah Puja Kesuma, pastilah kalau aku lihat aja di situ keanggotanya ada Ritonga, Pasaribu, Tajulu. Nanti kan udah bersatu ini, Pak. Ini pasti saling mendukung, saling ingin maju. Nah itulah mungkin itu, Pak, yang ini nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kita diskusi. Yang jelas kami dari perusahaan pestisida, ya, apapun yang Bapak tanam, misalnya menghadapi permasalahan hama dan penyakit, kami siap. Ya, kami siap membantu untuk mengawal supaya berhasil. Karena itulah moto kita, Pak. Itu konsep kita. Ya, kita namanya PT Mitra Kreasi Dharma, itu adalah mitra sejati para petani. Ya, mitra sejati. Mungkin itu di awal, Pak, yang kami sampaikan ya sebagai kata pembuka. Nanti kalau misalnya ada yang mau kita diskusikan, silakan nanti Bapak bisa kita diskusi lebih lanjut secara teknis lapangan. Mungkin demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah sama-sama kita dengar, persediaan PT Mitra Kreasi Dharma tadi membantu, bahkan kalau saya bilang tadi itu ikut berperan aktif dalam suksesnya program-program yang akan kita laksanakan. Kembali kepada kita, bagaimana sebenarnya mensinkronkan hati dengan niat. Ya, hati sih ada, tapi niatnya nanti aja lah. Nah ini yang selalu menjadi, katakan dulu istilahnya, hambatan-hambatan kita ke depan, sehingga kita tidak, katakan dulu istilahnya, bisa berperan aktif menjalankan aktivitas itu. Nah jadi harapan saya sebenarnya kepada kita semua, manfaatkan momen ini untuk bisa menambah penghasilan dalam keluarga, plus juga petani sehat. Nah itu ya. Jadi kita lihat banyak orang kena stroke itu bukan dari petani. Ya, banyak orang kena sakit gula itu bukan dari petani. Nah ini yang harus, katakan dulu istilahnya, sama-sama kita ingat, sehingga kita bisa menyimpulkan gaya hidup sehat itu ada di petani. Ya. Ini dia. Nah, jadi silakan bapak-bapak yang mau bertanya, silakan. Ayo, tujuan pertanyaannya mau diarahkan ke Pak Samsul boleh, mau diarahkan ke operasi boleh. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Puja Kesuma Bersatu ini kami bentuk hanya untuk Kabupaten Labuan Batu. Iya. Ketua umum saya Haji Arifin,
sekretaris ini Budi Gumilang Putra, bendahara Saprijal SI, dan ketua kecamatan Rantau Utara, Rantau Selatan Pak Hanafi Muhammad Ali Hanafi, dan Rantau Utara Pak Marjan, Dewan Penasehat Pak Haji Kasma. Nah, jadi terima kasih. Kemarin kita sudah berbincang panjang. Memang Puja Kusuma Bersatu ini bergerak, kita bukan hanya karena mau pemilihan, Pak. Iya. Pemilihan Puja Kusuma Bersatu atau Puja Kusuma yang lainnya tarik-tarik sana sini selesai pemilihan selesai. Iya. Kan begitu. Jadi kita tidak seperti itu. Alhamdulillah kebetulan bendahara saya berada di koperasi Bapak ini, koperasi Restorasi Anak Bangsa, ya. ya kan. Terima kasih banyak, dan saya tertarik sekali karena 9 kecamatan saya sudah bentuk sampai ke Paneng Hilir. Ini Nah, itu minimal di situ KSB, ketua sekretaris bandara sudah ada, Pak. Dan Ya. anggota-anggotanya pun ada. Nah, tapi terlalu luas nanti saya Iya, iya. jelaskan. Jadi untuk itu memang kami sudah sepakat untuk bekerjasama dengan koperasi restorasi anak bangsa, ya kan. Dan apapun ceritanya, paguyuban ada di tangan saya, ya kan. Muara anggota semua adalah ke koperasi, Pak. Iya. Nah itu. Iya. Nah, anggota kalau tanya mana, saya koperasi restorasi anak bangsa. Iya. Kan begitu. Iya. Nah, yang mengarahkan kita Iya. sebagai ketua Puja Kusuma Bersatu, Iya. setiap kecamatan ini harus ke sana larinya. Iya. Jadi nanti memang rencana, alhamdulillah Pak Ragi tadi sudah memberikan satu kesempatan sama kita dalam waktu 2 tahun itu lama, Pak. Iya. Dan apapun bisa kita kerjakan di situ. Betul. Dan nanti ada komitmen kita apa-apa yang harus bisa tanam di situ. Tadi kita sudah cukup mengerti, ya kan? Yaitu kami mohon waktu, Pak. Kami akan kumpulkan ini kawan-kawan kita di kecamatan. Dan nanti setiap kecamatan ini mana tahu ada yang mereka berminat untuk ikut bersama di sini, bersama mengerjakan lahan ini, kan seperti itu. Nah, jadi kalau umpamanya sekarang yang modal perlu, tadi Bapak sudah membatasi. Nah, saya pun sudah berpikir ke depan ini dari mana uang ini. Apakah memang kita nanti guyup, gotong royong? Apakah memang saya cari nanti pemodal? Sebenarnya alhamdulillah ini sudah, asal saya telepon pasti iya katanya. Kan begitu. Asal saya telepon iya. Kalau enggak mau saya bantu dia. Iya. Kan seperti itu Iya, aja. iya, iya. Dan tadi pun ini anggotanya Pak Andi itu telepon ke saya. Iya. Sekarang Pak Andi itu ada di sini ini. Akan seperti itu. Iya. Nah, jadi ini kan untuk sementara nih. Iya, iya. Nah, tapi kalau sekiranya ini kan kita harus bagaimana terus berkesinambungan untuk mengerjakan ini, lahan ini. Betul, betul. Kan itu. Jadi alhamdulillah saya mohon waktu, saya akan kumpulkan rekan-rekan untuk pertama bekerja lah dulu. Iya. Itu niatkan dulu, mau nggak kan seperti itu. Iya. Jadi nanti setelah kita kumpulkan, nanti kita lapor ke Pak Haji, ya kan? Nah, mungkin Bapak sana mungkin bisa turun bersama kita atau bagaimana kan itu nantilah. Karena sekarang waktu mau kita putuskan itu nggak bisa. Kalau saya oke, saya siap. Cuma rekan-rekan kan belum kita tanya. Itu aja saya terus demikian Pak. Kita siap untuk bergabung ke sini seperti yang saya bilang tadi. Kalau